Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi Jenderal Riyamizat Riyakudu sebagai Menteri Pertahanan, kita patut curiga. Yang bilang PKI tidak ada, mungkin dia komunis. Jadi Jenderal Riyamizat Riyakudu menyatakan kalau ada orang mengatakan PKI sudah tidak ada, berarti dia komunis. Jadi cita-cita mendirikan negara komunis Indonesia sudah dimulai tahun 1926, gagal. 1948 oleh Musso dan Amir Sarifuddin, gagal. 1965 oleh D.N. Aidit dan Nyoto, gagal. Tahun 98 hampir berhasil. Dan itu mulai dari tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, hampir mirip strategi PKI tahun 98. Hampir berhasil, Allah gagalkan. Dan umat Islam benar-benar bersatu waktu itu. Tahun 2019, tahun ini belum tercapai, sudah ketahuan. Tokoh-tokoh ulama dan tokoh-tokoh jenderal-jenderal purnawirawan Angkatan Darat berhasil membongkar sejak tahun 2014 yang dimotori oleh Habib Muhammad Rizik Syihab bersama tokoh-tokoh intelijen di Indonesia, berhasil membongkar sebuah konspirasi jahat antara mafia Taiwan dan PKC, Partai Komunis Cina. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ternyata Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 menyebutkan ada hambatan terbesar Cina melakukan penetrasi ke Indonesia. Pertama, regulasi dan doktrin anti komunis. Ini tembok yang sudah ditembus oleh Partai Komunis Cina di Indonesia, yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis juga masih kuat. Yang ketiga, sikap anti komunis di kalangan umat Islam Indonesia juga masih kuat. Dari tiga hambatan ini, menurut Partai Komunis Cina tahun 1986, yang bisa ditaklukkan, yang bisa dijebol, itu poin ketiga, umat Islam. Bagaimana caranya? Pakai divide et impera, adu domba. Satu diangkat, satu diinjak. Ngangkatnya Pak, pakai min amplopi bin fulus. Berapa DP-nya? 1,5 triliun. Bahkan ketika bulan Maret 2019 kemarin, bulan Maret 2019, ketika saya bimbing umroh, bawa rombongan 45 orang ke Mekah, alhamdulillah saya diterima di kediaman Habib Muhammad Rizik Syihab. Beliau memberikan informasi, Ustadz Andri, itu DP-nya 1,5 triliun, tapi yang sudah disiapkan 20 triliun. Makanya jangan kaget. Setelah dia dapat DP 1,5 triliun, MH Ainun Najib dari Jombang berteriak, awas umat Islam, DP 1,5 triliun itu adu domba antara sesama kaum muslim. Hati-hati. MH Ainun Najib. Benar kan? Begitu diterima DP 1,5 triliun, langsung memberikan statement, tidak ada Indonesia kalau tidak ada pasukan Cina. Tidak ada Indonesia kalau tidak ada pasukan Cina. Ini statement pertama. Akhirnya gayung bersambut. Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo meresmikan monumen Laskar Cina di Taman Mini Indonesia Indah. Disaksikan 9 naga. Ada Tommy Winata, James Riyadi, dan beberapa 9 naga. Akhirnya budayawan Betawi Pak Ridwan Saidi marah itu. Laskar Cina itu bukan pahlawan. Kenapa? Menteri Dalam Negeri pidato pada saat acara itu. Jadi dengan peresmian monumen Laskar Cina itu mengingatkan kembali kita siapa leluhur bangsa Indonesia. Dan saya kaget Pak waktu itu. Saya ambil kaca, loh kulit saya ini coklat. Katanya Menteri Dalam Negeri, kita ini leluhur kita itu orang Cina, benar enggak? Leluhur kita itu orang Cina, benar enggak?
Astagfirullah. Miris kita. Akhirnya tokoh-tokoh ulama minta supaya monumen itu dihancurkan. Kan itu benar-benar sejarah dari mana? Itu. Dan yang benar-benar mengagetkan kita, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu dipasang baliho besar. Itu kalau pesawat landing, bapak-bapak, ibu-ibu lihat, itu ada gambar Soekarno-Hatta. Dan kanan kirinya pahlawan-pahlawan nasional. Kemudian di tengah itu ada yang kanan, yang ini adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Yang sebelah kirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Nah, di bawahnya itu kecil, Pak, fotonya ada Musa dan DN Aidit. Berarti Musa dan DN Aidit sekarang dijadikan pahlawan. Akhirnya ormas-ormas Islam di Jakarta, tokoh-tokoh ulama di Jakarta marah, turunkan baliho itu. Aneh, ada apa? Akhirnya diturunkan baliho di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Kemudian tadi kan yang satu diangkat pakai fulus DP 1,5 triliun. Ya disiapkan 20 triliun. Yang diinjak pakai strategi gerakan demonologi Islam, memproyeksikan Islam seperti monster yang menakutkan. Apa? Stigma Islam radikal. Ini Pak, ini digerakkan dengan biaya luar biasa. Jadi di mana-mana umat Islam disudutkan dengan Islam radikal. Jadi Islam radikal itu hanya hantu yang sengaja diciptakan untuk menempatkan umat Islam menjadi musuh. Sampai-sampai direktur deradikalisasi Profesor Irfan Idris menyatakan, kalau kita punya anak kandung, kita ajari sholat, kita ajari ngaji, itu masuk kategori Islam radikal. Sampai seperti itu. Bahkan yang dikasih DP 1,5 triliun tadi langsung memberikan statement di media, ciri Islam teroris yang pertama, senang sholat tahajud. Itu jadi viral itu, Pak. Ciri Islam teroris yang kedua, senang menghafal Al-Quran. Jadi intinya, Pak, intinya Cina ingin Islam ini hengkang dari Indonesia. Karena tidak ada istilah freelance, makan siang gratis. Cina memberikan support hutang 647 triliun, itu ada take and give. Cina mensupport, tapi Islam harus dipinggirkan. Inilah tantangan kita. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, bukan sejarah masa lalu. Jenderal Abdul Haris Nasution menegaskan, isu umat Islam ingin mendirikan negara Islam serta membenturkan umat Islam dengan Pancasila adalah cara-cara PKI sejak dulu. Jadi kalau ada oknum yang menyebarkan informasi dan membentuk opini seolah-olah ada kelompok Islam di Indonesia yang ingin mendirikan negara Islam, oknum tersebut adalah musuh umat Islam, dan oknum tersebut adalah agen Cina. Kalau kita kembalikan pada sejarah masa lalu. Makanya kenapa kok terjadi sekarang? Setback. Kita harus nengok sejarah, karena sejarah itu akan berulang. Nah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, akhirnya 2014 Habib Muhammad Rizik Syihab bersama tokoh-tokoh intelijen di Indonesia berhasil membongkar konspirasi kebangkitan komunis di Indonesia dengan ditopang oleh mafia Taipan dan Partai Komunis Cina. Akhirnya tepat tanggal 2 Juni 2016, Habib Muhammad Rizik Syihab diminta untuk memberikan presentasi, dan waktu itu acara di Balai Kartini itu dibuka langsung oleh Menteri Pertahanan, yaitu Jenderal Riamizat Riyakudu, dan yang memberikan sambutan adalah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio dalam acara simposium nasional mengamankan Pancasila dari ancaman kebangkitan ideologi PKI.
Nah ini Habib Muhammad Rizik Syihab, mantan Wakil Presiden Jenderal Tri Sutrisno, Sayyidiman Suryo Hadi Projo, dan Profesor Sri Edi Swasono, kakaknya Sri Bintang Pamungkas. Nah, jadi benar-benar Habib Muhammad Rizik Syihab mengungkap PKI telah bangkit lagi. Dan ini diungkap 30 indikasi kebangkitan PKI pasca reformasi 98 diungkap secara rinci oleh Habib Muhammad Rizik Syihab. Bahkan beberapa jenderal dan profesor sempat geleng-geleng. Habib Muhammad Rizik Syihab datanya luar biasa. Ini stop PKI. Undang-undangnya jelas. TAP MPRS nomor 25 tahun 66, KUHP pasal 107 A, B, C, D, E, Undang-Undang nomor 27 tahun 99 melarang segala bentuk dan jenis atribut PKI di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo, ini seruan Habib Muhammad Rizik Syihab. Ayo bersihkan dan selamatkan NKRI dari PKI. Bahkan undang-undang payung hukum tentang larangan PKI sudah sangat jelas dalam KUHP. Pasal 107A, larangan penyebaran paham PKI dengan sanksi penjara 12 tahun. Undang-undang KUHP. KUHP pasal 107B, larangan pembentukan ormas PKI dengan sanksi penjara 12 tahun. KUHP pasal 107C, D, dan E, jika timbulkan kerusuhan dengan sanksi penjara 20 tahun. Pertanyaan kita, undang-undang ini sekarang sudah tidak dipakai. Sudah tidak dipakai lagi. Aneh bin ajaib. Akhirnya PKI tanggal 10 Desember, kader-kader PKI di seluruh Indonesia tanggal 10 Desember 2014 bertepatan dengan Hari HAM Internasional melaksanakan reuni ex-PKI di seluruh Indonesia di 457 tempat dan pemutaran film ala PKI. Bukan ala ini, ala kita, bukan ala PKI, film senyap di 160 kota seluruh Indonesia. Ini dari Aceh sampai Papua, Banda Aceh, Padang, Pekanbaru. Tidak pernah lihat, tidak pernah dengar. Pekanbaru berhasil. Pekanbaru, Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, Bekasi, Bandung, Cianjur, Yogyakarta, Purwo, Solo, Semarang, Kediri, Malang, Jember, di tempat saya, Malang. 7 tempat, 6 tempat berhasil dibubarkan oleh aparat dan ormas-ormas Islam di Malang. Cuma 1 tempat yang berhasil. Mana itu? Di Universitas Macong, milik koordinator 9 Naga, James Riyadi di Malang, berhasil melaksanakan reuni ex-PKI dan pemutaran film senyap ala PKI seluruh, termasuk Jayapura dan Wamena yang kejadian kemarin. Makanya kita cukup kaget, Pak. Peristiwa Wamena yang dibantai orang Minang, Bugis, Jawa, ya kan? Nah, anehnya yang Cina selamat semua, aman. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, bahkan seminar membela PKI tanggal 16 sampai 17 September 2017 dilaksanakan di gedung LBH Jakarta. Aman. Seminar membela PKI didukung oleh 26 LSM Indonesia. Makanya ketika di TV One, kami tidak mengadakan seminar, kami cuma nyanyi-nyanyi saja dan reuni. Nah, tidak tahunya Mayor Jenderal Purnawiran Kiflan Zain naruh intel dimasukkan ke dalamnya. Ini isinya seminar bela PKI. Bohong kalau ngomong cuma nyanyi-nyanyi. Ini isinya. Aman. Jadi undang-undang tadi itu sudah dipakai lagi. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau dulu Ketua Komisi Sentral PKI DNID dan Nyoto, sekarang hasil Kongres PKI ke-10 di Magelang menjadikan
menjadi Ketua Komisi Sentral PKI yang baru, dan konstitusi dan program Partai Komunis Indonesia yang baru sudah disahkan pada tahun 2010 di Desa Ngablak, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Di mana Pak itu? Kongres PKI ke-10 di gereja. Nah, kenapa kok aparat Kapolsek dan Ramil cuek? Kenapa? Di depan gereja dipasang spanduk pelatihan petani organik. Akhirnya Kapolsek dan Koramil ya biasa-biasa saja. Dan tahunya di dalam gereja itu yang spanduknya di depan itu pelatihan petani organik, diadakanlah Kongres PKI baru ke-10 sampai melahirkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Di Magelang